Berita eksklusif hari ini, pengakuan mengejutkan Ega pelaku investasi bodong dari Bojonegoro. Kapolres Bojonegoro AKBP Muhammad mengungkapkan kasus penipuan dan atau penggelapan tersangka EG Ana 20 tahun warga Kabupaten Tuban dengan modus operasi pelaku mempromosikan kegiatan investasi bodong yang dilakukan tersebut melalui media sosial dan memberikan keuntungan kepada para korban tepat waktu guna menarik minat korban untuk kembali mengikuti investasi dengan nominal lebih tinggi sehingga pelaku dapat keuntungan lebih tinggi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan media sekalian. Pagi ini Polres Bojonegoro kita melakukan rilis beberapa ungkapan baik oleh Satreskrim dan Sat Narkoba Polres Bojonegoro. Yang pertama yang kita rilis adalah terkait dengan pengungkapan kasus penipuan atau penggelapan terkait investasi ya, arisan yang diketahui TKP-nya di salon EG Beauty Jalan Letu Suwolo Nugroho, Kecamatan Bojonegoro. Untuk korban sampai saat ini yang laporan ke kita ada 5 orang, 3 orang adalah warga Bojonegoro, 2 orang warga Tuban. Kemudian untuk tersangka kita amankan inisial EG, usia 20 tahun, warga Parengan, Kabupaten Tuban. Kronologinya sekitar bulan Januari 2022 pelapor dalam hal ini mengetahui saudara tersangka telah membuat story WA menawarkan investasi, di mana persyaratannya tanda tangan perjanjian investasi, kemudian membayar administrasi, melakukan transaksi penyetoran maksimal jam 5 sore setiap harinya. Pada awalnya pelapor menginvestasikan nilai 7 juta, kemudian 30 hari kemudian dikembalikan 7 juta, jadi dapat keuntungan 2 juta dalam 1 bulan 30 hari. Kemudian berikutnya demikian lagi, angkanya dinaikkan, dapat lagi dalam 20 hari 6.200.000. Begitu seterusnya sampai terakhir, termasuk beberapa korban yang lain, modusnya sama, demikian kronologisnya sama, sehingga pada saat yang terakhir tidak ada pengembalian, terlambat dan sampai tersangka melarikan diri dari tempat stay-nya di salon tadi. Kemudian modus operandi bahwa pelaku EGA ini mempromosikan kegiatan informasi bodongnya tersebut melalui media sosial yang bersangkutan para korban tepat waktu dengan bunga yang besar, nominal tinggi sehingga mendapatkan keuntungan. Sementara ini total kerugian yang masuk ke kita yang itu kurang lebih 260 juta. Kemudian untuk tersangka berhasil kita tangkap di wilayah Jawa Tengah, di Magelang. Kemudian terhadap tersangka pasal yang kita kenakan 372, 378 penipuan penggelapan dengan ancaman 4 tahun penjara. Ini yang dapat saya sampaikan. Barang bukti yang kita amankan dari saudari tersangka ini HP, kemudian beberapa buku rekening. Ini yang kita amankan dari pelaku. Sementara ini kita ke depan sedang mengembangkan aset-aset hasil kejahatan ini diputar kemana oleh tersangka, masih dikembang oleh penyidik. Mudah-mudahan secepatnya kita bisa mengungkap dan berusaha mengembalikan kerugian dari para korban.
Kemudian kami sampaikan juga, sampai saat ini korban yang buat laporan di Polres baru 5 orang. Memang di luar beredar banyak korban, tapi kami mengimbau kalau memang ada masyarakat yang menjadi korban dari tersangka ini untuk segera bisa melapor, biar kita bisa menginvestigasi berapa kerugian dan bisa kita telusuri. Sementara kita sekarang juga dalam upaya menelusuri kerugian, kita sudah bekerjasama dengan pihak bank untuk bisa mendeteksi alur transaksi dari yang bersangkutan. Demikian terkait dengan kasus penipuan investasi ini. Ada dari rekan media yang mungkin menyampaikan? Ya. Ega, di belakang kamu ada siapa saja orang-orang yang mungkin ikut serta dalam bisnis ini? Tidak ada, saya memodalkan uang itu untuk menangani uang arisan. Arisan gimana? Arisan menurun. Arisan menurun. Idenya dari mana itu, Mbak? Dari Polres Bojonegoro. Idenya, ide. Itu dari mana? Cara pakai cara investasi itu dari mana? Apakah sebelumnya pernah mengikuti arisan seperti itu, arisan menurun? Idenya ke Polres loh, gimana itu? Oh, dikejut uang Polres jalan gue. Arisan itu ada honornya? Dulu pernah jadi korban gimana tuh? Kan antar kocek kena itu. Esra Berek. Ownermu berapa orang? Ownermu? Saya aja. Anggotanya ada berapa tuh yang ikut arisan? Kurang lebih 150 orang. Dulu semua. Kebanyakan warga Bojonegoro. Minimal satu anggota berapa? Itu tergantung orang itu. Uang investasi. Enggak, uang investasi. Anda menghimpun uang sedemikian berani itu Anda investasikan kemana uang itu? Itu saya putar aja. Putar aja. Tidak ada orang lain yang ini Tidak ada. Langsung sendiri ya? sendirian. Tidak. Mbak, kalau di luar bicara 2 miliar sampai 5 miliar mungkin enggak? Tidak pernah. Pelaku-pelaku arisan seperti ini di Bojonegoro masih banyak atau ada banyak atau hanya Ega saja? Masih banyak. Termasuk dibelikan mobil, motor itu uang arisan putaran dari Bukan, itu mobil milik ibu saya. milik siapa? Ibu saya. Sempat melarikan diri kemarin kenapa? Saya tidak melarikan diri. Saya menguatkan mental. Terus habis itu saya melarikan diri. Dan menanggapi banyaknya Cukup. Kelas ki. Baik, kita lanjut berikutnya. Ya dan. Ada tersangka apa? Tersangka lain. Kita masih menanyakan ke dia, termasuk alur transaksi, rekening dan yang lain kita sedang mendalami. Nanti kan kita bisa lihat transaksi kemana saja perginya, siapa yang menikmati uangnya. Ini sedang kita tanyakan ke pihak bank-bank yang memang sudah kita amankan. Antisipasi ke depan dan dengan banyaknya pelaku arisan. Antisipasi ke depan, kami mengimbau kepada seluruh masyarakat warga Kabupaten Bojonegoro yang intinya jangan mudah tergiur dengan investasi yang menawarkan bunga melebihi dari bunga bank. Sama aja belum tentu, apalagi yang melebihi bunga bank. Karena itu sudah pasti dijamin investasi yang tidak berizin. Jadi kalau ada warga kita yang mencurigai hal-hal seperti ini, segera lapor. Lapor itu bisa ke aparat polsek setempat, Babin Kamtipmas, Babinsa, atau ke aparat desa biar kita bisa telusuri dari awal. Ini korbannya ini
Baik rekan-rekan, berikutnya kita rilis terkait ungkap kasus perkara penipuan penggelapan, di mana modusnya menawarkan proyek fiktif, kemudian hasil uangnya diputar melalui penggandaan uang. Ini kita tahu kejadian sekitar bulan Agustus tahun 2021. TKP-nya di rumah saudara SYMS, Desa Kanten, Kecamatan Terucuk. Untuk korban inisial FJR, warga Sumeneb, Kabupaten Sumeneb, di mana pada kasus ini kita mengamankan 5 orang tersangka. Pertama, saudara inisial AGS, warga Sumerjo, Bojonegoro. Kemudian saudara SYMS, alamat Desa Kanten. Ini Pak Kades ya. Kemudian saudara KHRD, alamat Terucuk. Kemudian saudara AGS, Klaten, Jawa Tengah. Kemudian saudara BHS, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Jadi modusnya ya, 3 orang yang warga Bojonegoro tadi, termasuk salah satu kades, menawarkan proyek fiktif kepada korban, ya, menawarkan proyek iming-iming, ini ada proyek. Kemudian korban tertarik dengan menyetorkan uang kurang lebih 920 juta ya, untuk proyek tersebut. Kemudian oleh bertiga tadi dikirim ke temannya yang warga Klaten dengan tujuan untuk digandakan ya, penggandaan uang. Jadi ke korban ditawarkan fiktif, tapi sama yang bersangkutan setelah dapat uangnya diserahkan lagi ke orang lain untuk tujuan digandakan. Kemudian pada kedua 5 tersangka ini kita terapkan pasal 378, 372 dengan ancaman penjara 4 tahun. Kerugian total materi 920 juta. Adapun barang bukti yang kita amankan dari para tersangka ini beberapa barang bukti yang kita amankan, yang berhasil kita amankan. Ada uang, kemudian buku tabungan rekening, kemudian perhiasan. Ini beberapa barang bukti yang berhasil kita amankan. Baik, rekan-rekan media, ada yang mau ditanyakan? Bisa ke kita atau langsung ke salah satu tersangka? Selama menjual proyek fiktif ini, apa pernah ada proyek keseluruhan, Pak? Proyek dari swasta atau pemerintah? Tidak swasta, tidak pemerintah. Gi, mungkin ada penawaran dari APBD provinsi atau pusat, Gi? Tidak. Lewat DPRD mungkin, anggota DPR RI atau? Tidak. Cukup, kan? Baik, cukup. Jawab, silakan. Oh, satu.
Saya kira namanya ini. Saya kira ini masuk mana mungkin dari ya. Ini yang beneran motor dulu, mobil dulu. Baik, rekan-rekan media sekalian, berikutnya kita rilis terkait kasus pencurian kendaraan bermotor roda 4. Pada saat ini kami informasikan bahwa TKP waktu kejadian adalah pada hari Selasa 22 Maret 2022, sekira jam 4.30 pagi ya, di teras rumah korban di Desa Banteran, Ngamplak, Burno. Ngamplak. Barang bukti yang berhasil kita amankan, ya, satu mobil Honda Jazz, kemudian STNK, kemudian kunci kontak, kemudian kronologisnya pada hari Selasa tersebut korban mengetahui di teras rumahnya yang awalnya mobilnya diparkir sudah tidak ada. Kemudian dilihat dari CCTV memang sudah ada yang ngambil, kemudian ditanyakan ke tetangga tidak melihat pada saat proses dicuri. Cuma tahunya dari CCTV itu sekitar jam 2 mobil diambil, kemudian bergerak ke arah timur. Sehingga berdasarkan data-data yang kita dapat dari TKP, tim kita berhasil melakukan pengungkapan kasus ini, penangkapan pada tanggal 23 Maret, kurang lebih sampai 24 jam dari kejadian. Berdasarkan penelusuran itu kita berhasil mengamankan mobil berikut tersangkanya. Kemudian kebetulan tersangka ini juga orang Burno, ya. Kemudian tersangka kita kenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Baik, mungkin ada yang media akan bertanya. Benar baru sekali atau sudah berkali-kali? Ada teman Pak selain Pekerjaan sehari-hari? Pelayanan. Nelayan. Buat kebutuhan. Oke, cukup. Bang. Baik. Baik, rekan-rekan, berikutnya kita juga rilis kasus pencurian kendaraan bermotor roda 2. Ini pelakunya kebetulan suami istri. TKP yang berhasil kita ungkap dari hasil kejadiannya ada 10 TKP. Dan alhamdulillah kita berhasil mengamankan 10 unit kendaraannya dengan modus tersangka memantau tempat-tempat persawahan, kemudian halaman rumah. Jadi ternyata TKP-nya adalah persawahan halaman rumah. Jadi melihat melalui persawahan, korbannya meninggalkan motor pinggir jalan, kemudian korban masuk ke lahan pertanian. Pada saat itulah tersangka beraksi. Dari itu hasil selama ini kurang lebih 10 kendaraan yang berhasil dilakukan pengambilan, sehingga kita juga berhasil mengungkap seluruh kendaraan berhasil kita amankan.
Kemudian, rekan sekalian, sangkaan pidana kepada yang bersangkutan pasal 363 KUHP hukuman 7 tahun penjara. Untuk kedua pelaku ini adalah warga Tuban, ya, suaminya warga Tuban. Kemudian istrinya ini warga Kanor, Kecamatan Bojonegoro. Untuk suaminya kebetulan sakit, ya. Sekarang posisi suami kita bantarkan di rumah sakit, sedang dilakukan perawatan. Kemarin sempat beredar 11 unit 11 kali melakukan penculikan. 10. Hasil yang kita inginkan 10 unit dapat. Kemudian juga rekan-rekan kami informasikan, hari ini kita juga secara simbolis akan mengembalikan kendaraan kepada korban. Ya. Lihat motornya mana? Motornya yang mana? Yo, bisa berdiri dengan motor, Pak. Maju, Pak. Ya, oke. Ya, Pak ya. Ya, alhamdulillah masih rezeki dapat. Perasaannya Pak? Perasaan kembali. Mik. Pak, rasanya gimana motornya ketemu? Ya senang sekali Pak. Terus Pak, ceritanya hilang itu gimana kemarin? Ya waktu itu saya lagi merontok sekitar jam 6:30 dari rumah itu dekat saya menempatkan motor. Ini tuh ada teriak-teriak, ada maling, siapa yang kehilangan motor. Waktu itu saya lagi merontok sekitar jarak 500 meter dari tempat motor saya tempatkan itu. Lalu saya lari, dari sini sudah tidak ada. Nah di situ ada teman anak saya mengenali motor saya. Itu tahu kalau motor saya tidak ada, itu langsung mengejar, lalu dipagang, lalu sebenarnya muncul. Mengenal pelaku nggak Pak? Tidak, maksudnya mengenal motor saya waktu itu. Ya. Nah, Rasanya- ini sudah ketemu gimana Pak? Ya senang sekali, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepolisian yang memproses. Bapak Muhadi, Desa Kenep. Ampun. Assalamualaikum, terima kasih Bapak Kapolres Pulau Matur Nuwun saya suwi beda promo sama pemoke. Kalau ngucapaken Bapak Kepolisian Kapolsek Ndayen Matur Nuwun. Iki beda kula niku damel ngarit tak terang nggih. Teng Sabin. Kula mboten semerep nek di penelitian niku. Jadi sampun ngoten kula matur nuwun. Oke ya. Oke. Bisa.